Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 yang beranggota saya sendiri, Ai Nuriska Suryana, Aija Francisca, Alia Ragili, Anissa Salsabila, dan yang terakhir Anissa Rahmadani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penerapan teori perpajakan perhitungan pajak penghasilan atau PPH pasal 21. Dasar-dasar perpajakan. Dasar-dasar perpajakan. Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan kas negara yang digunakan untuk membangun dengan tujuan akhir kesejahteraan kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, sektor pajak memegang peran penting dalam perkembangan kesejahteraan bangsa. Pada dasarnya, pemungutan pajak merupakan perwujudan dari peran serta masyarakat sebagai warga negara dalam rangka pembiayaan rutin pemerintahan serta meningkatkan pembangunan nasional. Sehingga pajak memiliki kedudukan yang strategis dalam penerimaan negara. Dalam mendukung pembangunan nasional, pajak dapat dilaksanakan dengan penerapan prinsip kemandirian. Sumber penerimaan negara dari pajak harus terus ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan peran serta masyarakat untuk pembiayaan pembangunan yang tercermin pada kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak. Pengertian pajak. Pajak adalah iuran yang dipaksakan oleh pemerintah kepada wajib pajak berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk membiayai keperluan penguasa atau pemerintah. Sementara itu, pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang utama bagi pelaksanaan dan meningkatkan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pemungutan pajak dilaksanakan untuk untuk kepentingan rakyat, maka pemungutan pajak tersebut haruslah terlebih dahulu disetujui oleh masyarakat sebagaimana dinyatakan dalam pasal 23 ayat 2 UUD 1945 yang telah diamendemenkan dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, pajak dan pemungutan yang lain bersifat pemaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Baik, selanjutnya yaitu pendapat para ahli. 1. Profesor Dr. Rahmat Sumitro, pajak adalah peralihan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin. Surplusnya digunakan untuk investasi pada barang-barang publik, misalnya jalan raya dan jembatan. Yang kedua, Profesor S.I. Jayaningrat, pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada negara disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberi kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagian hukum menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada balas jasa dari negara. Selanjutnya yaitu pajak penghasilan secara umum. Pengertian pajak penghasilan. Pajak penghasilan termasuk jenis pajak yang dipungut pada tingkat nasional, sehingga dapat dikategorikan dalam kelompok pajak pusat dan dikeluarkannya undang-undang tersebut. Maka pemerintah telah memberikan banyak kemudahan kepada wajib pajak untuk memberikan kepercayaan dan kebebasan dalam menghitung pajak, terutama terhadap penerima pajak penghasilan yang didapat. Penghasilan yang telah diperoleh oleh setiap wajib pajak yang memiliki NPWP nomor pokok wajib pajak wajib dikenakan pajak, yaitu pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada subjek pajak atas penghasilan yang diperolehnya pada tahun pajak. Dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak. Dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak bila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir tahun pajak. Terima kasih. Para ahli.
Yang pertama, menurut resmi 2003, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Menurut Kesit 2001, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak atau badan usaha atas kegiatan yang dilakukan di Indonesia. Yang ketiga, menurut Hartanto 2003, pajak penghasilan adalah pajak yang dilakukan atau dipungut hanya atas penghasilan yang berasal dari harta atau modal, dan bukan pajak yang dipungut atau dikenakan atas harta dan modal. Berikutnya, perhitungan PPh pasal 21. Pengertian pajak PPh 21. PPh pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimanapun telah diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pada dasarnya, pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenan dengan penghasilan yang diterima oleh atau diperoleh dalam tahun pajak. Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yaitu pungutan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam tahun berjalan dari suatu pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang dipungut melalui sistem withholding system, yaitu melibatkan pihak ketiga yang berdasarkan undang-undang diberikan kewenangan untuk memotong PPh pasal 21. Pajak PPh 21 menurut pendapat ahli. Menurut Diana Sari, pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak penghasilan yang harus dipotong oleh setiap pemberi kerja terhadap imbalan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, penghargaan, maupun pembayaran lainnya yang mereka bayar atau terutang kepada orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh pribadi tersebut. Nah, yang kedua ada menurut Judy Seno, pajak adalah kewajiban di bidang kenegaraan yang berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat untuk mendanai berbagai keperluan negara. Nah, keperluan tersebut berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur oleh undang-undang dengan tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. Lalu ada pengaplikasian teori perpajakan pada aktivitas kerja. Nah, di sini ada nama dan lokasi penelitiannya. Nama perusahaannya PT Global Arrow di bidang usaha jasa pengaman. Jabatan dan tugas orang tua peneliti pada perusahaan ini namanya Sudarmanto. Untuk jabatannya sendiri itu General Affair. Kaitan teori dengan aktivitas kerjanya, yang dimana di sini PT Global Arrow bergerak di bidang usaha jasa pengaman sudah melakukan sistem perpajakan yang baik dan benar. Kaitan teorinya yaitu dapat mengetahui hasil perhitungan PPh pasal 21. Manfaat teori pada aktivitas kerja ini sendiri, yang pertama mengetahui pemahaman teori perhitungan PPh pasal 21 dalam perencanaan PPh pasal 21. Yang kedua, membuat perusahaan menjadi memperoleh penghasilan kena pajak yang lebih rendah. Simulasi proses kerja. Simulasi dijalankan oleh Bapak Restu, Departemen Pajak ke Head Office yang dipimpin oleh Bapak Samsul dan diperiksa oleh Bapak Aris sebagai Direktur Keuangan di perusahaan. Simulasi proses kerja perpajakan yang pertama yaitu ada tahap perhitungan pajak. Dalam menghitung PPh pasal 21, atas karyawan terlebih dahulu dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh karyawan kantor selama sebulan meliputi gaji, segala jenis tunjangan, dan pembayaran lainnya termasuk uang lembur dan sejenisnya. Selanjutnya dihitung jumlah penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan mengurangi seluruh penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan, kemudian iuran pensiun harus dibayarkan sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Status karyawan juga mempengaruhi besarnya jumlah penghasilan tidak kena pajak. Status kawin karyawan tersebut berupa status belum kawin, kawin dengan anak 1, kawin dengan anak 2, dan yang terakhir kawin dengan anak 3. Yang kedua yaitu ada tahap pembayaran pajak.
Tata cara pembayaran pajak penghasilan PPH terbagi dua, yaitu pembayaran melalui online banking atau menyetor langsung melalui kantor pos atau bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Untuk PPH pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Yang ketiga yaitu ada tahap pelaporan pajak, SSP, SPT, dan lain-lain. Penyetoran SSP yang dilakukan yaitu disetorkan ke kantor pos ataupun bank. Selanjutnya pihak kantor pos atau bank akan memberikan bukti pelunasan setoran PPH pasal 21 kepada setiap wajib pajak disertai nomor transaksi penerimaan negara. Dari penyetoran PPH pasal 21, SSP dilaporkan ke kantor pelayanan pajak beserta SPT tahunan pajak penghasilan pasal 21 yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas. Selanjutnya, poin kelima yaitu penyetoran pajak penghasilan bisa dilakukan dengan cara online banking atau lewat teller bank atau juga kantor pos. Dan bisa juga dibayarkan lewat aplikasi Pajakku. Setelah dilakukan penyetoran pajak oleh wajib pajak harus melaporkan SPT masa PPH pasal 21. Untuk yang terakhir yaitu poin 6, tahap penyimpanan dokumen pajak. Tahap penyimpanan dokumen pajak harus disimpan selama 10 tahun. Dokumen ini termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan pajak. Penyimpanan selama 10 tahun dimaksud untuk membantu pemeriksaan pajak atas pajak badan yang telah dibayarkan di tahun-tahun sebelumnya ketika ada pelaporan tindak kecurangan dalam pelaporan atau pembayaran pajak tersebut. Jadi, jika ada kendala di kemudian hari pajak selanjutnya, maka bisa dilihat kembali karena dokumen itu masih tersimpan selama 10 tahun. Untuk berikutnya yaitu poin C, yaitu analisis perbandingan teori dengan realitas aktivitas kerja. Yang pertama yaitu kelebihan dan kelemahannya. Kelebihan yang pertama yaitu data keuangan atau perpajakan dapat terkontrol dengan baik. Lalu yang kedua yaitu kelemahan penggunaan sistem, yaitu penyetoran dan pelaporan SPT karyawan masih belum atau masih melalui proses manual. Jadi lebih sulit dan tentunya tidak praktis. Untuk yang kedua yaitu persamaan teori dengan realitas kerja. Yaitu pertama atau poin A, persamaan teori dengan realitas kerja. Yang pertama, cara perhitungan PPH pasal 21 sudah sama dengan aturan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua yaitu pelaksanaan PPH pasal 21 juga sudah sama atau sesuai dengan Peraturan Jenderal Pajak nomor 32 PJ 2015 tentang pelaksanaan perhitungan dan pemotongan. Lalu di sini kami memiliki kesimpulan, ada 3 poin kesimpulan dari studi kasus di atas, yaitu yang pertama, perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan telah sesuai dengan aturan perundang-undangan perpajakan terbaru yakni Peraturan Direktoral Jenderal Pajak nomor 16 PJ 2016 untuk perhitungan PPH pasal 21. Dan yang kedua, dari segi penyetoran dan pelaporan pajak karyawan melalui proses manual dan belum menggunakan pelaporan secara online dan elektronik melalui website namun tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, pelaksanaan PPH pasal 21 telah sesuai dengan Peraturan Jenderal Pajak nomor 32 PJ 2015 tentang pelaksanaan perhitungan. Baik teman-teman, mungkin segitu saja presentasi dari kelompok 1. Saya selaku ketua kelompok mohon maaf apabila banyak kesalahan baik dalam penulisan maupun dalam ucapan. Sekali lagi dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.